Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang investasi perminyakan ya, yakni adalah Mitra Investindo Tbk dengan kode emiten MITI atau MITI. Ya, MITI ini merupakan perusahaan yang awalnya bergerak di bidang finance, pembiayaan, dan akhirnya naik level menjadi perusahaan yang bergerak di bidang investasi ya, seperti SRTG dan ABMM yang merupakan perusahaan IPO yang juga bergerak di bidang investasi. Kita akan berkenalan dengan Mitra Investindo ini sendiri. Memang mereka mengalami perubahan nama yang cukup banyak ya, karena mereka memang berubah kepemilikannya dari pemilik yang ini lalu ke pemilik yang satunya lagi ya. Jadi perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 September 1993 oleh The Poa Chemin dengan nama PT Minsucho International Finance. Ya, lalu pada tahun 1994 memulai kegiatan usaha utama di industri jasa pembiayaan atau multi finance. Lalu tahun 1997 mereka melakukan IPO dengan jumlah saham 120 juta. Lalu dengan harga penawaran Rp600 per saham ya. Lalu dengan kode emiten MITI. Lalu selanjutnya mereka juga berubah nama menjadi PT Maharani Inti Finance Tbk. Lalu pada tahun 1998 menjadi perubahan nama lagi menjadi PT Mandiri Inti Finance Tbk ya. Udah 2 kali nih berubah nama. Lalu tahun 2000 mereka merubah kegiatannya menjadi jasa konsultan keuangan dan pengembangan investasi dan menjadi PT Siwaniti Trimitra Tbk. Ya, lalu tahun 2001 melakukan private placement ya kepada LNM Group Investment Limited sejumlah 760 juta saham baru dengan nominal Rp250 per saham, sehingga LMG ini menjadi pemilik pengendali perusahaan yang satu ini dengan 75% saham perseroan ya, dan juga mereka batal melakukan delisting. Lalu tahun 2005 mereka mengkonversi hutang mereka menjadi saham kepada Money Around International Limited sejumlah 240 juta saham dengan nilai kapitalisasi sebesar 60 miliar. Lalu tahun 2006 melakukan merger dengan PT Caraka Berkat Sarana. Lalu berubah nama lagi teman-teman ya menjadi PT Mitra Investindo Tbk. Dan juga mereka menjadi perusahaan pertambangan yang khusus granit ya. Lalu selanjutnya tahun 2012 mereka juga melakukan restrukturisasi lagi. Lalu pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 94,81 miliar ya. Dari semula akumulasi kerugian sebesar 275,01 miliar pada tahun 2011 akhir tahun. Lalu pada tahun 2014 mereka melakukan ini stock split ya, reverse stock. Jadi dari 4 saham lama menjadi 1 saham baru ya. Sehingga yang dari semulanya 2.456.456.000 saham menjadi 641.614.000 saham ya. Yang akhirnya perubahan nominal saham masing-masing menjadi saham kelas A senilai 200 dan saham kelas B menjadi senilai 20. Lalu tahun 2014 juga bulan Juli mereka melakukan reissue ya untuk angka mengakuisisi 90% saham Godway Water LS Pte Ltd yang menandai masuknya Intera Resources Limited sebagai pemegang saham mayoritas perseroan dan perubahan kegiatan usaha perseroan menjadi minyak dan gas bumi ya. Lalu pada tahun 2015 pelepasan segmen usaha pertambangan granit Bintan kepada pihak ketiga secara penuh dan beralih pada tahun 2018 ya. Sejak tahun inilah mereka menjadi fokus ke dalam bidang minyak dan gas bumi ya. Lalu tahun 2017 mereka membeli 23,44% saham PT Benakat Oil. Dari namanya kita tahu mereka bergerak di bidang minyak ya, oil ya. Dan juga mereka melakukan private placement sebesar 128.322.800 lembar saham biasa kelas kepada Mahakarya Investment Ltd selaku pembeli siaga ya. Itulah bagaimana kisah perjuangan daripada Mitra Investindo untuk menemukan jati diri mereka yang sebenarnya ya. Sampai hari ini mereka bergerak di bidang perminyakan dan gas bumi ya.
Sekarang kita akan berkenalan dengan Dewan Komisarisnya. Ada Bapak Muhammad Noer sebagai Presiden Komisaris, lalu Bapak Marcel Han Leongxia sebagai Komisaris, lalu ada Taris Subi Aprilian PhD sebagai Komisaris Independen. Lalu selanjutnya ada sisi direksi. Ada Bapak Sugi Handoko sebagai Presiden Direktur, lalu Ibu Dia Pertiwi Gandhi sebagai Direktur Independen, lalu Bapak Pradopo Subekti sebagai Direktur. Lalu yang terakhir ada komite dan sekretaris perusahaan, ada Ibu T. Meliani Tanamas sebagai komite nominasi dan remunerasi. Lalu Bapak Agus Susetio sebagai ketua audit internal, lalu ada lagi Bapak Eko Santomayo sebagai anggota komite audit. Ya. Lalu kita akan melihat 3 anak perusahaan daripada MITI. Yang pertama adalah TAC PT Pertamina EP yang bergerak di bidang perminyakan gas ya. Lalu ada lagi KSO PT Pertamina EP juga bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Lalu ada lagi Mentari Garung Energi Ltd yang juga bergerak di bidang gas dan minyak bumi, teman-teman ya. Demikianlah tentang MITI, dan sekarang kita akan melihat laporan keuangannya. Apakah bergerak di bidang energi yang merupakan kebutuhan orang banyak akan membuat MITI keuangannya cukup sehat? Kita akan melihat sama-sama di RTI Business. Dan beginilah penamakan fundamental daripada MITI itu sendiri. Kita lihat di sini tahun 2019 minusnya cukup parah ya. Dan juga mereka tidak pernah melakukan pembagian dividen. Kita lihat di sisi fundamentalnya, di sini kita lihat operating profitnya lebih besar daripada net profit, menandakan operatingnya cukup sehat. Di sisi valuasinya, PR-nya sudah cukup mahal, dan PBV-nya juga sudah cukup mahal, sudah 3 kali lipat ya teman-teman ya. Di sisi operating profit marginnya cukup bagus, 18%, lalu net profit marginnya 13%. Nice. Di sisi liquidity, cash ratio-nya 32% dengan quick ratio 136% dan current ratio 137%. Ya. Di sisi cash-nya memang biasa aja sih, tapi ya di quick ratio-nya masih cukup untuk membayar utang jangka pendeknya teman-teman ya. Jadi apakah MITI ini menarik untuk diinvestasikan? Saya akan katakan belum ya, karena PR-nya cukup mahal, PBV-nya juga cukup mahal ya. Kalau PBV-nya mahal tapi PR-nya bagus sih masih oke-oke aja, karena memang perusahaan-perusahaan yang bagus kadang book value-nya tinggi tapi bisa menghasilkan laba yang luar biasa ya. Seperti Sido muncul ya, PBV-nya tinggi tapi PR-nya cukup murah ya. Tapi MITI ini nggak termasuk, jadi untuk sementara di skip dulu. Demikianlah tentang MITI, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.